Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Dinamika Sosial Gerakan Guru di Indonesia Pasca Orde Baru. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri Retno Ayunin, Ika Rahayu Yadita, Mastura Yulianti, Indah Aulia, dan Septi Diah Arum. Rumusan masalahnya yang pertama menjelaskan latar belakang berkembangnya gerakan guru di Indonesia setelah era Orde Baru. Dan yang kedua menjelaskan kontribusi gerakan guru Indonesia dalam transisi demokrasi setelah era Orde Baru. Definisi tentang gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari massa rakyat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara. IDA dalam kurun 2004 menyebutkan ada dua paradigma gerakan sosial, yaitu satu, gerakan sosial lama. Gerakan sosial lama lebih karena konflik atau tentangan yang bersifat material. Penyebab munculnya gerakan sosial ini lebih karena adanya kondisi ketidakadilan dari segi ekonomi yang bersifat struktural. Gerakan yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh dan pengangguran, derajat perbedaan atau kesenjangan antar kelompok masyarakat merupakan bentuk-bentuk dari gerakan sosial ini. 2. Gerakan sosial baru. Paradigma kedua menjelaskan gerakan sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari gerakan civil society, menekankan pada bentuk-bentuk partisipasi politik yang tidak konvensional dan tidak melalui lembaga-lembaga formal. Gerakan ini memfokuskan perhatiannya pada isu hak asasi manusia atau HAM, kebijakan publik, otonomi, ketergantungan, dan birokratisasi. Sejauh ini, studi tentang gerakan guru sebagaimana menjadi payung penelitian ini belum pernah dilakukan, paling tidak berdasarkan penelusuran penelitian. Tanggal 25 November adalah hari istimewa bagi guru Indonesia. Hari itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Momen ini diperingati bertepatan dengan lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Pada tanggal 25 November 1945, tepat 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Lahirnya PGRI tak lepas dalam elan vital perjuangan Indonesia saat itu. PGRI memiliki peran penting dalam meletakkan fondasi berhimpunnya guru di Indonesia. Lahirnya PGRI sendiri tidak dalam waktu yang instan. PGRI hadir dari eskalasi perjuangan yang berlangsung sejak zaman kolonial hingga puncaknya proklamasi kemerdekaan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian guru, maka diperingati sebagai Hari Guru Nasional pada tanggal tersebut. Era gerakan guru di Indonesia. Era penjajahan Inggris, Indonesia dan gerakan guru tidak terorganisir karena pemerintah rakyat lebih memfokuskan pada usaha pengembangan penelitian tentang Jawa. Gerakan guru di era penjajahan Belanda ditandai dengan munculnya Persatuan Guru Hindia Belanda.
yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya organisasi guru PGRI. Orde Baru menjadi sejarah tersendiri dalam peta gerakan guru di Indonesia. Fase ini dikatakan metamorfosa gerakan guru di Indonesia dari otoritarianisme ke transisi demokrasi. Sejarah gerakan guru di Indonesia dengan demikian dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode selama rezim kolonial, mulai dari penjajahan Portugis hingga Jepang. Yang kedua, dimulai setelah proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga Orde Baru tumbang. Periode ketiga adalah periode pasca Orde Baru tumbang, persisnya dikenal dengan era reformasi hingga saat ini. Di masa Orde Baru, semua organisasi profesi bersandar pada kekuasaan agar eksistensinya diakui dan mudah bergerak, meskipun secara legitimasi mereka sulit mendapatkannya secara penuh dari anggota. Atau dengan kata lain, hanya organisasi Orde Baru adalah berlegitimasi. Selanjutnya, terbukanya ruang politik pasca Orde Baru. Pasca reformasi, ruang politik sangat terbuka lebar bagi munculnya berbagai kekuatan alternatif di Indonesia. Monoloyalitas terhadap PGRI lagi terjadi. Meski demikian, PGRI tidak sendiri terus mereposisi dirinya. PGRI tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang kritis, meski ia tetap memposisikan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah. Menurut Suparman, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII, munculnya gerakan guru alternatif itu berlangsung sejak tahun 1998. Kini organisasi guru atau organisasi profesi tidak lagi sendirian. Era reformasi telah memungkinkan berdirinya organisasi-organisasi guru selain PGRI. Menurut catatan Kompas, sekarang ada lebih dari 20 asosiasi guru, tidak termasuk yang didirikan oleh partai politik. Pada pasal yang sama, butir H disebutkan bahwa guru berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Pasal ini diperkuat oleh pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Juga pada pasal 1 butir 13 yang menyebutkan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Transisi dan konsolidasi demokrasi. Para pendidik kritis seperti Paulo Freire, Stanley Aronowitz, Henry A. Giroux telah mengungkapkan bahwa guru semestinya dapat menjadi gerakan politik, namun bukan politik praktis atau politik kekuasaan, melainkan politik kebudayaan sebagai upaya masif untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Gagasan guru sebagai gerakan politik adalah gerakan melawan subkoordinasi pembangunan ekonomi dan transaksi politik atas pendidikan. Dengan demikian, guru sebagai gerakan politik harus melawan upaya dari pemerintah atau siapapun yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik seperti yang terjadi sekarang ini. Pendidikan tidak boleh menjadi batu loncatan karir politik oknum tertentu. Penjelasan pemikir-pemikir kritis seperti dijelaskan di atas sejalan dengan penjelasan Budiman bahwa gerakan guru dapat ditempatkan sebagai salah satu aktor demokrasi. Budiman menjelaskan aktor demokrasi sebagai orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk perjuangan untuk menegakkan demokrasi. Munculnya gerakan guru selain PGRI di era reformasi memberikan dampak untuk memperluas ruang demokrasi yang sebelumnya dibatasi. Perjuangan membangun demokrasi yang mana diusung oleh berbagai kekuatan sipil memang bukan perkara mudah, ibarat membalikkan telapak tangan.
ruang demokrasi sebenarnya terbuka sebagaimana tidak dialami pada rezim Orde Baru, tetapi gerakan yang masif dari seluruh kekuatan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya gerakan guru, menjadi dasar penting bagaimana gerakan tersebut mampu mendesak perubahan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.